Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak At-Tabik selaku dosen pengampu dari mata kuliah ekotoksikologi. Di sini saya akan melakukan review jurnal penelitian yang berhubungan dengan materi toksisitas sedimen dan juga perairan. Sebelum saya melakukan review jurnal, di sini saya akan memperkenalkan diri sebagai reviewer jurnal tersebut. Nama saya Nirilin Oktaviana dengan NIM 2150101111108 dengan nomor absen 16 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan melakukan review jurnal penelitian dengan judul jurnal yaitu mengenai konsentrasi logam berat Pb dan Cu pada sedimen dan perang darah pada perairan Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Nah, di sini jurnal ini membahas mengenai konsentrasi dari adanya logam berat yang ada di perairan tersebut, yaitu meliputi logam berat Pb dan Cu pada daerah atau lokasi di wilayah sedimen dan juga pada biota yang ada di perairan tersebut, yaitu pada kerang darah. Nah, untuk penulis dari jurnal ini sendiri yaitu terdapat 3 penulis. Yang pertama ada Siti Rohma, kemudian Heni Wijayanti Maharani, dan juga ada Eko Effendi. Kemudian dari jurnal ini terdapat volume dan juga halaman ataupun nomor halaman dari jurnal tersebut, yaitu untuk volumenya sendiri adalah memiliki volume 6 dengan nomor 1, kemudian terdapat halaman yaitu ada halaman 22 sampai halaman 27. Kemudian untuk sumber jurnal ini yaitu ada Akta Aquatica, yaitu Aquatic Science Journal. Nah, di sini ada tujuan dari penelitian. Nah, sebelum saya paparkan tujuan penelitian ini, di sini sudah saya beri lokasi dari pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti tersebut, di mana lokasi ini terletak di Pulau Pasaran yang mana memiliki 6 titik sampling dalam melakukan perbandingan dari adanya konsentrasi logam berat yang ada di lokasi tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah berhubungan dengan adanya judul yang saya paparkan tadi, yaitu untuk mengetahui dari konsentrasi logam berat Pb dan juga Cu pada lokasi sedimen dan juga pada biota yang ada di perairan tersebut, yaitu salah satunya adalah pada biota kerang darah. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai subjek dan juga metode penelitian. Nah, untuk subjek ini adalah berhubungan dengan tujuan yang saya sampaikan tadi, bahwa subjek ataupun yang diteliti itu adalah mengenai logam berat Pb dan juga Cu sebagai sampel, di mana dalam sampel tersebut meliputi pada area sedimen perairan dan juga pada biota yang ada di perairan tersebut, yaitu pada kerang darah yang ada di Pulau Pasaran. Nah, dalam metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut yaitu menggunakan purposive sampling, di mana purposive sampling ini mempertimbangkan lokasi dari pengambilan sampel yang dijadikan untuk membandingkan dari konsentrasi logam berat yang terkandung di dalam masing-masing lokasi tersebut, di mana pengambilan sampling ini dilakukan secara acak yang untuk digunakan mewakili, di mana arti mewakili di sini adalah dalam pengambilan sampling ini untuk mewakili dari masing-masing lokasi dari adanya konsentrasi logam berat Pb dan juga Cu dengan istilah kuadran Ansek yang diletakkan pada
masing-masing titik sampling, yaitu ada 6 titik sampling. Nah, di sini adalah inti dari review jurnal. Nah, di sini saya paparkan mengenai tabel-tabel yang disajikan oleh peneliti. Di sini ada 4 tabel mengenai kandungan ataupun nilai konsentrasi logam berat dari masing-masing titik sampling. Untuk yang pertama pada tabel 1, yaitu mengenai konsentrasi logam berat Pb pada sedimen. Nah, di sini tuh dapat dilihat bahwa kadar Pb logam berat yang ada pada sedimen ini yang paling tinggi itu terletak pada titik sampling nomor 2, yaitu bernilai 634,49, kemudian disusul dengan titik sampling nomor 1, yaitu 320,53. Nah, pada lokasi tersebut memiliki nilai PB yang tinggi dikarenakan wilayah tersebut itu memiliki potensi yang mana berhubungan dengan adanya kegiatan masyarakat, yaitu adanya transportasi laut. Nah, transportasi laut yang dilakukan oleh masyarakat ini akan menimbulkan sebuah ataupun bencana, yaitu limbah yang mana akan menurunkan kualitas dari perairan tersebut. Nah, adapun contoh lainnya yaitu adanya kegiatan masyarakat dalam membuang limbah domestik atau limbah rumah tangga pada lokasi tersebut. Jadi pada titik sampling 1 dan 2 ini dapat dikatakan memiliki nilai konsentrasi logam berat yang sangat tinggi. Kemudian pada tabel 2 ini menjelaskan konsentrasi logam berat CO pada sedimen. Nah, di sini dapat terlihat pada titik sampling 1 dan 2 memiliki konsentrasi logam berat yang sangat tinggi dibandingkan titik sampling yang lainnya. Nah, hal ini dapat terjadi karena pada wilayah tersebut, menurut jurnal ya, itu ada kegiatan yang namanya industri batubara. Nah, kegiatan industri batubara ini dapat meningkatkan konsentrasi logam berat yang ada di wilayah perairan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu mengenai konsentrasi logam berat PB pada biota kerang darah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kadar PB pada kerang darah yang paling tinggi terletak pada titik sampling nomor 2. Nah, hal ini karena berhubungan dengan kadar konsentrasi logam berat pada sedimen, karena kerang darah ini akan menyerap logam berat tersebut ke dalam tubuh, sehingga dengan kata lain bahwa apabila kadar logam berat di sedimen tinggi, maka dapat menunjukkan bahwa kadar PB di kerang darah juga tinggi karena saling berhubungan begitu. Kemudian yang keempat adalah konsentrasi logam berat CO pada kerang darah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa titik sampling yang paling tinggi konsentrasi logam beratnya yaitu terletak pada nomor 2, yaitu dengan nilai 95,11. Nah, hal ini juga berhubungan sama dengan konsentrasi logam berat PB, di mana apabila kandungan logam berat pada sedimen tinggi, maka konsentrasi logam berat pada biota tersebut juga tinggi. Nah, karena dengan adanya tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan yang akan menimbulkan biota-biota yang ada di perairan tersebut akan mengalami suatu kematian. Baik, di sini adalah penjelasan singkat ataupun alur dari adanya permasalahan yang tadi saya paparkan, di mana secara umum ataupun secara garis besar ya, dari adanya permasalahan tersebut, konsentrasi logam berat PB dan juga CO di perairan Pulau Pasaran di Kota Lampung tersebut tinggi karena adanya aktivitas manusia, yaitu contohnya ada transportasi laut, kemudian adanya kegiatan masyarakat dalam pembuangan limbah langsung ke dalam perairan, sehingga limbah tersebut akan menuju ke dalam sedimen dan akan terserap. Nah, hal tersebut akan dapat menyebabkan limbah yang mengandung logam berat tersebut akan meningkatkan
kandungan logam berat pada sedimen yang ada di perairan tersebut. Nah, hal tersebut juga serupa diterapkan pada biota yang ada di perairan. Jadi apabila suatu perairan memiliki kadar konsentrasi logam berat tinggi, maka biota tersebut secara tidak langsung juga di dalam tubuhnya memiliki konsentrasi logam berat yang tinggi pula. Karena secara prinsip suatu biota itu akan mencari makanan di mana dia akan menyerap yang ada di lingkup perairan, seperti adanya penyerapan dengan adanya logam berat yang ada di suatu perairan. Nah, hal ini dapat menimbulkan permasalahan bagi biota tersebut karena dapat mengganggu kinerja enzim sehingga akan berhubungan dengan adanya sebuah penyakit ataupun hal-hal lainnya yang dapat ditimbulkan oleh sebuah konsentrasi logam berat yang ada di dalam tubuh biota tersebut. Nah, kemudian ini ada mengenai tabel 5 yang disajikan oleh peneliti. Di sini saya dapat simpulkan bahwa peneliti ini juga melakukan pengujian terhadap parameter seperti suhu, pH, dan juga salinitas di perairan tersebut. Nah, di dalam tabel ini disajikan dari titik sampling 1 sampai 6 pada suhu, pH, dan juga salinitas tersebut berada di kadar normal ataupun berada di kadar baku mutu yang telah ditentukan. Begitu. Dengan adanya pengukuran ini dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan suatu perairan akan berpengaruh terhadap tingkat dari toksisitas logam berat yang ada di perairan tersebut. Toksisitas di sini dapat ditimbulkan dengan adanya logam berat dengan berbagai macam. Yang di sini peneliti melakukan pengujian terhadap konsentrasi logam berat PB dan juga CO pada perairan pulau yang ada di Lampung. Nah, di sini yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari adanya jurnal yang ditulis oleh peneliti ini bahwa kandungan logam berat PB dan juga CO pada sedimen dan juga biota kerang darah itu melebihi baku mutu. Nah, hal ini karena adanya suatu permasalahan yang timbul di mana adanya suatu kegiatan negatif yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu adanya kegiatan pembuangan limbah secara langsung ke dalam perairan. Nah, hal ini dapat menimbulkan konsentrasi logam berat PB dan juga CO ini akan tinggi di suatu perairan karena akan terjadi pengendapan. Nah, apabila masyarakat terus-menerus melakukan pembuangan limbah ataupun melakukan kegiatan yang berhubungan dengan adanya penghasilan limbah, maka secara tidak langsung sedimen tersebut akan melakukan pengendapan terhadap masukan limbah. Nah, jika terus-menerus, maka perairan tersebut dapat mengalami penurunan kualitas air. Gitu. Nah, tapi dalam jurnal ini bahwa peneliti juga melakukan pengujian terhadap suhu, pH, dan juga salinitas, di mana ketiga parameter ini tergolong ke dalam baku mutu yang telah ditetapkan. Gitu. Jadi karena sesuai dengan baku mutu, maka kita juga dapat melihat gitu ya. Jadi dengan adanya kadar PB dan juga CO yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa perairan di Pulau Pasaran ini memiliki kadar PB dan CO yang tinggi dengan sesuai pengambilan 6 titik sampling tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan jurnal yang saya amati. Nah, menurut saya jurnal ini itu sangat informatif dan juga penyajian datanya itu secara urut, di mana dalam jurnal ini berisi abstrak, tujuan, kemudian metode, kemudian pembahasan sampai ke dalam kesimpulan
itu disajikan secara untut. Nah, dalam penyajian jurnal ini juga disampaikan gitu secara jelas dengan adanya tabel-tabel yang disajikan, mulai dari konsentrasi Pb di dalam sedimen, konsentrasi Pb di dalam kerang darah, kemudian konsentrasi Cu pada konsentrasi Cu pada kerang darah, kemudian konsentrasi Pb di kerang darah. Kemudian hal ini dapat menimbulkan suatu pemahaman lebih bagi pembaca dalam melakukan sebuah analisis data untuk kedepannya begitu. Nah, untuk akurannya sendiri, menurut saya ya setelah saya lihat-lihat bahwa jurnal ini tuh kurang adanya informasi mengenai lokasi dari 6 titik sampling tersebut. Yang mana 6 titik sampling tersebut kan terdapat di Pulau Pasaran. Nah, kan tapi belum dijelaskan lebih lanjut di mana lokasi-lokasi yang dijadikan sampling dalam penyajian penelitian ini. Akan tapi secara keseluruhan, menurut saya jurnal ini sangat informatif sehingga membantu membaca untuk melakukan analisis data lebih lanjut. Baik, itu adalah akhir dari sesi review jurnal penelitian yang telah saya lakukan pada hari ini. Ya. Terima kasih. Apabila ada salah maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.